Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana yang kita tahu, ini sudah hari kesekian kasus tentang Mbak Nun yang sedang viral, dan saya perhatikan di media online ya, itu semakin hari orang yang mengkritik Cak Nun, awalnya mengkritik, hari pertama mengkritik, hari kedua membuli, hari ketiga mencaci, tambah terus ya. Saya kira dulu pas setelah Mbak Nun minta maaf itu, saya kira jawabannya itu akan baik-baik saja. Misalnya Cak Nun sudah minta maaf, terus pengkritik Cak Nun bilang, oh ya sudah minta maaf, selesai kan gitu, meskipun tidak menyebut nama Pak Jokowi. Tapi orang yang berbesar hati saya kira akan menganggap, oh ya sudahlah, sudah minta maaf kan gitu kan ya. Saya kira seperti itu, tapi ternyata tidak, tambah dibully lagi, dibilang tidak gentle, dibilang bulat-bulat bahasanya, muter-muter, dan bahkan keluar kata-kata yang ya cacian dan gitu ya. Banyak channel-channel yang itu cacian, membuli, meremehkan, itu yang mengkritik calon balik. Tapi dari jamaah Ma'iyah sendiri alhamdulillah tidak ada reaksi balik yang sifatnya itu cacian, makian, ataupun hinaan ya. Meskipun kalau di Ma'iyah sendiri itu kita biasa dengan orang misuh-misuh, terus kemudian ngomong sehari-hari seperti itu. Tetapi ungkapan-ungkapan itu adalah bahasa keakraban, ungkapan alami gitu saja, bukan ungkapan permusuhan. Ya terbukti hari ini ketika Cak Nun dibully oleh banyak orang dengan kata-kata kasar ya, jamaah Ma'iyah tidak ada yang membalas balik dengan kata-kata kasar. Bukan berarti mereka tidak sakit hati Cak Nun dibully ya kan. Tapi kalau kita membalas balik dengan kata-kata itu, terus apa bedanya dengan mereka kan gitu. Dan kita lihat jamaah Ma'iyah tetap Ma'iyahan ya toh. Ini bukti bahwa apa yang diungkapkan Cak Nun kemarin tentang Firaun itu bukan ungkapan permusuhan. Buktinya apa? Buktinya tidak ada serangan balik, itu nggak ada mengorganisir untuk ayo serang balik, balas mereka, enggak seperti itu ya. Dan ini semakin hari, sampai hari ini belum selesai itu ya. Kayak misalnya siapa itu, Gus Fuad itu kan juga saya kira selesai kemarin itu, setelah ada statusnya nulis tentang tidak ada permusuhan atau dendam pribadi, itu saya kira sudah selesai. Tak kira wis bar. Ternyata yo wongnya nggawe video mana sing judulnya ya memang nggak menyebut nama sih, tapi ya kemana lagi alamatnya kalau bukan ke Cak Nun, sing tentang apa itu kucing jadi berlagak macan atau piye ya. Itu kata-katanya ya kotor lah, Gus Fuad omongannya kotor. Ono sing ya itu digoreng lagi terus gitu, seperti gembira gitu melihat kesalahan Cak Nun untuk dibesar-besarkan. Itu gembira sekali, seperti ada makanan gitu ya, seperti dikasih umpan makanan terus pada keroyokan, Cak Nun elek, ada kesempatan gitu, seperti ada dendam pribadi. Kalau saya membacanya sudah bukan kritik lagi, tapi dendam pribadi, entah apa ya. Gus Fuad sendiri kan jadi ngaku nek Gus Fuad itu muridnya Cak Nun, apa muridnya, teman seperguruan, kakak seperguruan, pernah ngaku ngono. Ini video sebelumnya, video sing diunggah awal-awal itu kan sempat kena blokir toh, karena melanggar hak cipta gitu, diambil sama caknun.com, bukan diajukan hak cipta, diklaim hak cipta, dan ternyata sama YouTube dihapus video itu ya kan. Sudah dihapus ya, tapi Gus Fuad terus menuduh ini maling, ini orde baru, caknun.com itu maling, caknun.com orde baru, itu tuduhannya. Padahal Gus Fuad sendiri yang mengambil video itu. Gus Fuad tuh ngambil video dari caknun.com, terus dibilang itu klaim hak cipta, terus videonya dihapus YouTube. Lah kok nuduh caknun.com yang maling. Katanya Gus Fuad kalau buruk nggak usah nyebut nama, tapi Gus Fuad sendiri yo nyebut nama jute piye to Gus ya.
Terus juga saya lihat dari video nih sopo iku KBN Nusantara gitu, wah gorengnya berkali-kali kok seneng gitu melihat Cak Nun jatuh, seneng gembira bahagia gitu ya. Terus sopo iku sang Arya Bringkus Arya yang ngono bahagia kok yang melihat kejatuhan Cak Nun itu. Tapi jamaah Ma'iyah ya enggak terus balas dengan kata-kata makian anu ndak ya. Ya, ini nih bukti lah piye jamaah Ma'iyah, piye ulang-ulangan Cak Nun ning jamaah Ma'iyah piye, bagaimana Cak Nun mengajarkan bagaimana. Ini bukti kalau Cak Nun tidak memusuhi siapa-siapa. Kalau Cak Nun memusuhi siapa-siapa, pasti jamaah Ma'iyah juga akan menyerang balik orang-orang yang membuli Cak Nun. Tapi ini nyatanya tidak. Jamaah Ma'iyah memilih untuk berdoa dalam diam, berdoa dalam sunyi, ya itulah Ma'iyah. Berdoa dalam sunyi, berdoa dalam diam, ya mendoakan, terus mendoakan, nah, itu ya. Ma'iyah sudah biasa dengan cara-cara itu, gitu. Nggak biasa dengan maki-makian. Ini meskipun dalam Ma'iyah biasa miso-miso, tapi miso itu ya dalam rangka membersihkan kotoran dalam hati, ngetono unek-unek topiye, dan juga untuk keakraban, hanya itu di Ma'iyah itu ya, seperti itu. Jadi terus juga ada lagi tuh Kang Sobari dulu kalau Cak Nun kita ya akrab ya, nggak tahu ya kok tiba-tiba muncul orang-orang yang mengaku sebagai teman lamanya Cak Nun, terus kemudian membuli, terus kemudian menghantam Cak Nun dengan kasus ini. Kalau saya misalnya saya punya teman lama kemudian tidak pernah ketemu, itu kalau orang itu kemudian melakukan kesalahan, saya akan menghubungi langsung teman lama sih, katanya teman lama, kok malah teman lama ketika kepleset malah dibuka-buka aibnya, malah dibeber-beberkan. Dulu ini juga bajingan, itu ada kok yang seperti itu loh. Ini teman lama atau orang yang sakit hati atau jangan-jangan iri sama Cak Nun gitu. Terus ngenyak Cak Nun jadi keluarga cendana atau bagaimana. Loh, soal pernah ke istana atau tidak itu kan bukan berarti orang itu menjilat toh. Ya orang punya strategi sendiri untuk menghadapi seseorang. Cak Nun kan menghadapi Soeharto kan, ya Soeharto kalau dikeras itu dia akan lebih keras lagi kan gitu. Ya, caranya Cak Nun sebagai seorang budayawan ya seperti itu kan gitu. Ya, Gus Dur juga seorang pemberani ya, tapi sama Soeharto dia bilang juga Gus Soeharto itu bukan musuh kan gitu, artinya dia tidak punya musuh di Indonesia. Justru juga orang pemberani ya, tapi kalau boleh mengatakan ya orang itu ya nggak usah berani, nggak usah takut ya, tapi ya harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tidak perlu ini berani ini takut, nggak seperti itu. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan, ya sudah itu. Kenapa bawa nama cendana ini iri-iri, saya menangkap ada iri hati atau dendam masa lalu kepada Cak Nun. Rata-rata temannya seperti itu. Cak Nun dengan prestasinya ya, dengan punya ya Ma'iyah seperti itu, dan ya banyak disukai banyak orang, akhirnya teman kan terus iri gitu ya. Mungkin ada hasutnya mau menyerang Cak Nun dari sudut mana, belum menemukan celah ya. Sekarang begitu Cak Nun kepleset langsung diserang dar, wah kesempatan ini menyerang teman lama yang saya tidak bisa menyaingi prestasinya. Ini saya menangkapnya seperti itu. Kalau memang teman lama dan punya hubungan baik-baik saja, itu pasti akan menghubunginya secara diam-diam. Apalagi Gus Fuad itu yang rumahnya kan Pleret. Pleret itu terminal Giwangan, terminal Jogja itu ke selatan. Kalau Cak Nun itu di Kadipiro, rumahnya di Kadipiro Jalan Wates, itu paling perjalanan ya 1 jam lebih lah, kurang lebih 1 jam. Kalau teman lama kan apa susahnya berkunjung tuh, ini kok enggak malah melempar main hantam lewat medsos, apa susahnya gitu. Kenapa kesenggol sedikit saja langsung waduh merasa menjadi pembela, mengaku menjadi pembela NU, mengaku menjadi pembela NKRI, mengaku menjadi pembelanya Pak Jokowi. Bahkan akidah, termasuk bagian dari akidah adalah taat kepada pemimpin gitu kan, seperti itu ya. Tapi kalau pembelanya terlalu ini kan juga ya, lihat-lihat toh yang kamu serang itu siapa kan gitu. Cak Nun juga nggak niat untuk mengajak perang kok. Buktinya apa? Buktinya setelah ada kata-kata ini jamaah Ma'iyah juga nggak berperang, mas lewat medsos juga nggak terus bisu-bisuan gitu ya. Nah jadi kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi ya. Ya orang marah akan lelah dengan kemarahannya. Jamaah Ma'iyah akan militan,
ngaji, wiritan ngaji ya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Ma'iyah itu kan energi, ma'iyah itu bukan padatan ya, dia bukan sebuah gumpalan organisasi, bukan padatan yang terorganisir untuk tujuan politik tertentu, itu bukan. Jadi ma'iyah itu ya, dihantam juga nggak bisa, wong dia bukan padatan. Kalau batu itu dihantam dengan paku, dengan palu itu bisa pecah, tapi kalau udara, kalau energi nggak bisa seperti itu. Dan energi orang-orang yang sudah tersentuh hatinya oleh Cak Nun itu sangat banyak sekali. Mereka orang-orang diam, mereka adalah orang-orang yang kesehariannya ya biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Ya, saya yakin banyak orang yang mendoakan Cak Nun. Ya, yang diomongan Cak Nun itu bukan untuk permusuhan, bukan untuk menghina atau apa, bukan. Ya karena bahasanya seorang penyair kan ya seperti itu. Nah, Gus Fuad sendiri kan juga penyair toh, mestinya kan sesama penyair itu ya bisa saling memahami. Sesama penyair itu ya bisa saling memahami. Kalau puisi itu bahasanya seringkali bersayap, ya dipahami, itu apa susahnya. Wong di videonya Gus Fuad juga ada video lagunya itu yang di situ ada perempuan yang pakai kemben, kelihatan ininya, ya kan. Gus Fuad memahami itu paling ya santai saja, artinya tidak kaku dalam syariat gitu. Pandangannya Gus Fuad kan seperti itu ya, pandangannya Mas Fuad kan seperti itu. Terus lagi tentang orang yang mualaf, dulu pernah tuh Mas Fuad mengomentari Deddy Corbuzier masuk Islam, malah Gus Fuad ya ngomong nek perlu Deddy Corbuzier iki ojo salat dhisik ben, yang penting wis hadase kan. Intinya kalau dengan hal-hal yang sifatnya syariat dia tidak kaku. Tapi ketika memahami Cak Nun yang sesama penyair yang katanya sebagai kakak seperguruan, kok kenapa Gus Fuad, Kiai Fuad atau Mas Fuad begitu kaku ya, mengatasnamakan dirinya sebagai pembela NU, terus kaku seperti itu, menyerang habis-habisan. Ini dendam pribadi atau apa? Saya menangkapnya justru ke dendam pribadi sih, maksudnya orang-orang yang iri sama Cak Nun. Saya ya wajar kalau ada pikiran seperti itu ya. Cak Nun sebagai budayawan, sebagai penyair, ya mbok santai lah menanggapinya, santai ya, sambil ngopi rokokan kan ya enak, nggak usah kaku-kaku kok kelihatan sensitif banget, caper atau gimana ya. Ya, salam ya untuk jamaah ma'iyah dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan sehat selalu, ya mudah-mudahan hatinya tetap jernih ya, sergap wiritan, sergap ngaji, just oke, sehat, serah apa tiba-tiba, sekali-kali tiba, sekali tidak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.